Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertangyangan keluarga malam hari ini tertulis dalam kitab Ayub pasal 38 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai? Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bendungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini yang tidak terjangkau oleh akal atau pikiran kita. Bisa saja banyak pertanyaan-pertanyaan tentang perkara kehidupan yang tidak dapat kita jawab. Lalu kita bertanya, mengapa apa yang dipikirkan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita? Apa yang kita rencanakan, apa yang sudah kita jadwalkan, schedule-kan, kita programkan, kita pikirkan, terkadang tidak sesuai dengan apa yang terjadi dan realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Atau kadang kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Dia sudah begini, dia sudah begitu, kok aku malah begini? Kok kehidupanku masih tetap seperti ini? Kan dia tidak jauh lebih baik dari aku. Aku justru lebih baik dari dia, tapi kenapa kehidupannya lebih baik daripada kehidupanku? Lalu muncul dalam pertanyaan kita, dalam benak kita, dalam pikiran kita, kok bisa? Apakah Allah tidak memperhatikan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya? Bapak, Ibu, dalam hidup ini kita selalu mendapat apa, tidak selalu mendapat apa yang kita pikirkan. Bisa saja yang kita pikirkan berbanding terbalik dengan apa yang kita dapatkan. Kita sudah melakukan yang baik, kita sudah melakukan apa yang kita pandang benar, tetapi apa yang kita dapat sering tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Malah kita berhadapan dengan berbagai-bagai kesulitan. Kita berhadapan dengan berbagai-bagai masalah, pergumulan. Lalu di manakah keadilan Allah? Apakah Tuhan tidak melihat kondisi dan situasi kita? Apakah Tuhan gak memperhatikan kita? Tidak peduli dengan kita? Muncullah banyak pertanyaan dalam pikiran kita, dalam benak kita, dalam hati kita bertanya kepada Tuhan, bagaimanakah ini bisa terjadi sementara kita sudah mencoba mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Bapak, Ibu, demikianlah dengan kisah hidup Ayub dalam firman ini. Dia bertanya tentang kehidupan dan kondisi yang sedang dia alami dalam hidupnya. Dia orang yang baik, dia orang yang saleh, dia orang yang taat, dia orang yang tunduk kepada Tuhan. Justru Tuhan mengizinkan iblis mencobainya. Ayub kehilangan semuanya. Harta yang begitu banyak lenyap. Anak dan istrinya juga meninggal. Dia mengalami penyakit yang menjijikkan, bahkan sampai banyak orang yang menjauhkan dia dan tidak peduli dengan dia. Termasuk dengan teman-temannya
yang menjauhkan dia dan menjatuhkan semangat hidupnya, sehingga dia benar-benar ada pada titik yang paling sangat jatuh dalam kehidupannya. Dan teman-teman Ayub juga bilang kalau itu semua terjadi karena dosa Ayub yang begitu besar, sehingga Ayub pun sempat protes karena dia orang yang saleh, namun mengapa dia mengalami penderitaan seberat itu? Namun mengapa dia mengalami pergumulan hidup yang sebanyak itu? Sementara dia tahu kalau dirinya itu adalah orang yang saleh dan orang yang taat setia kepada Tuhan. Tetapi kenapa mengalami penderitaan seberat itu? Bukankah harusnya dia mendapat kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang lebih baik atas ketaatannya kepada Tuhan? Tentu sama sekali tidak demikian, Bapak Ibu. Kalau kita sudah mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan, bukan berarti kita tidak akan mendapat, tidak bertemu, tidak mengalami berbagai atau hal kesulitan dalam kehidupan kita. Ayub sempat hampir putus asa, bahkan dia sempat protes kepada Tuhan, karena dia sudah memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dia sudah memberikan persembahannya di hadapan Tuhan. Dia sudah memberikan apa yang dia bisa di hadapan Tuhan. Kok malah penderitaan yang datang, balas dari apa yang baik yang dia lakukan? Mungkin dari pikiran atau persepsi manusia, ya tepatlah kalau Ayub protes, tepatlah kalau Ayub itu kecewa dengan ketetapan Tuhan, keputusan Tuhan dalam kehidupannya, dan kenapa Tuhan mengizinkan iblis mencobainya. Lalu pertanyaannya, di manakah Tuhan? Di manakah keadilan? Apakah Tuhan tidak peduli dengan Ayub? Kok sesulit itu kondisi kehidupan yang dihadapi? Padahal dia orang baik, padahal dia orang yang setia, padahal dia orang yang saleh, dan padahal dia orang yang taat. Mungkin kalau kita diperhadapkan hal yang seperti ini, lalu kita akan bertanya, apakah dosaku Tuhan? Mengapa begini sehingga begini sulit, begini komplit masalah yang sedang kuhadapi? Semua atau orang sudah banyak mempersalahkan Ayub. Teman, keluarganya, bahkan istrinya sendiri. Pergilah, kutukilah Allah. Kalau kau benar-benar orang yang dekat kepada Allah, tidak mungkin Allah memberikan persoalan seberat ini dalam kehidupanmu. Matilah, kutukilah Allahmu dan engkau akan mati, kata istrinya seperti itu. Lalu siapakah lagi yang peduli dengan Ayub di tengah kondisi kehidupan yang seberat itu? Di semua pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikirannya, ditambah lagi dengan beberapa sahabat-sahabatnya, teman-temannya yang tidak mendukungnya atau bahkan menyuruhnya untuk mengutuki Allah atas segala apa yang terjadi dalam kehidupannya, semua sudah hilang, semua sudah habis. Bahkan kini dia dilanda oleh penyakit yang sangat menjijikkan sehingga banyak orang menjauhinya. Apakah lagi yang akan dilakukan oleh Ayub dalam peristiwa ini? Tetapi dalam semuanya itu Tuhan memperhatikan semua kehidupan Ayub. Tuhan tahu, Tuhan peduli, dan Tuhan perhatikan apa yang sahabat-sahabat Ayub katakan kepada Ayub kala itu. Apakah mereka mendukung atau bahkan mereka tidak memberikan semangat yang baik dalam kehidupan Ayub. Maka pada pasal yang ke-38 ayat 1-11 ini, barulah Tuhan memberi jawaban atas apa yang dialami oleh Ayub. Dalam badai yang dahsyat, Tuhan menjawab. Sebenarnya ketika kehadiran Allah dalam badai itu sendiri pun sudah menunjukkan kekuasaan Allah dalam kehidupan manusia. Tetapi kita kadang gagal memahami kemahakuasaan Allah dalam kehidupan kita atas persoalan kehidupan yang begitu sulit kita anggap dari persepsi dan dari kacamata kita. Itu sebabnya dalam ayat 2, siapa yang tidak berpengetahuan yang mampu berbantahan denganku? Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Selanjutnya Tuhan hendak menjawab pertanyaan-pertanyaan Ayub lewat pertanyaan Allah yang langsung menunjuk kepada diri Ayub pada saat itu. Sebenarnya hal ini mau memberikan pengertian kepada Ayub, memberikan pemahaman kepada Ayub bahwa dia adalah manusia, bahkan dia hanyalah debu tanah di hadapan Tuhan.
dan tidak selayaknya dan tidak sepantasnya memberikan pertanyaan-pertanyaan seberani itu kepada Allah, sebanyak itu kepada Allah atas pergumulan yang dia hadapi dalam kehidupannya. Siapakah kita manusia ini sehingga kita layak mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbantah dengan Tuhan atas segala persoalan kehidupan yang terjadi dalam kehidupan ini? Adakah pergumulan hidup, adakah persoalan hidup yang tidak Allah tahu yang terjadi dalam kehidupan kita? Semua katakan tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi dalam hidup ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Itu sebabnya sekarang kau hai laki-laki, bersiaplah dan aku akan memberikan pertanyaan ini kepadamu dan kamu harus menjawab. Sebenarnya mau menunjukkan bagaimana Ayub menyadari apa yang sudah dia pergumulkan, apa yang sudah dia pertanyakan kepada Tuhan sebenarnya tidak pantas dan tidak layak dia tanya, walaupun sebegitu berat pergumulan yang dia hadapi. Sebab segala sesuatu boleh terjadi itu karena seizin Tuhan dalam kehidupan ini. Maka pada ayat 3, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Maka dimulai pada ayat yang keempat. Kalau seperti itu pertanyaan Ayub kepada Allah, maka sekarang Allah menyadarkan Ayub. Kalau Ayub sempat protes kepada Allah, lalu menyatakan kenapa semua ini terjadi karena kesalehanku, karena kebaikanku, tetapi masih tetap ini terjadi. Maka Tuhan katakan, kalau seperti itu, di manakah engkau ketika aku meletakkan bumi ini? Kalau kau punya pengertian, maka ceritakanlah. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Kalau engkau tahu, nyatakanlah. Dan siapakah yang merentangkan tali pengukur kepadanya? Siapa yang boleh mengukur seberapa panjang bumi ini, tanah ini, dunia ini dijadikan oleh Allah? Dan dari manakah itu boleh diukur? Dan siapakah yang membendung laut dengan pintu ketika membuat keluar? Siapakah? Siapakah yang dapat mengetahui semua itu? Sebenarnya Allah mau membawa Ayub kepada kesadaran kalau semua itu dia tidak ketahui dan yang menjadikannya adalah hanya Allah saja. Maka Allah mau menyatakan begitupun dengan apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Sebenarnya ketika itu terjadi bukan berarti Allah tidak tahu. Kalau dunia ini saja bisa ada tanpa kau tahu, tanpa Ayub tahu, maka pergumulanmu itu yang terjadi dalam kehidupanmu benar-benar Tuhan Allah tahu dan Tuhan yang mengizinkan itu boleh terjadi dalam kehidupannya. Siapakah? Maka jawablah, kata Allah. Silahkan jawab. Mau membawa kepada jawaban, sebenarnya Ayub itu tidak tahu bagaimana bumi ini terbentuk, bagaimana dunia ini ada dan seberapa luas bumi ini dicipta oleh Tuhan. Mungkin Ayub tidak akan pernah tahu semua itu. Kalau Allah katakan demikian, berarti tidak satu pun yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam hidup ini kalau bukan karena perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka Tuhan yang tahu, maka Tuhan yang mengerti apakah persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita itu untuk kebaikan kita, untuk menguji kita, dan untuk semakin menguatkan iman kita supaya kita semakin teguh kepada Tuhan. Maka jangan langsung berbantah kepada Tuhan. Siapakah kita sehingga kita boleh congkak di hadapan Tuhan? Siapakah kita sehingga kita boleh sombong di hadapan Tuhan dan mampu berbantah dengan Tuhan? Kalau ternyata semua dunia ini dicipta oleh Tuhan, kita tidak tahu, maka begitulah juga kita harus memandang kehidupan ini. Jika semua kondisi itu kita alami, kita hadapi, maka itu berarti supaya kita belajar, supaya kita kuat dan supaya kita tetap beriman kepada Tuhan. Itu sebabnya terkadang kita tidak tahu apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi kita sudah langsung memprotes Tuhan. Kita sudah langsung mengkritik Tuhan. Kita sudah langsung menyatakan kalau Tuhan itu tidak adil. Bukan kita tidak bisa berbicara dengan Tuhan dalam kesesakan, tetap bisa. Kita bisa berbicara kepada Tuhan kondisi sulit yang kita hadapi. Tapi bukan berarti berbantah kepada Tuhan dan tidak menerima realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi jangan sampai melewati batas wajar. Jangan sampai kita katakan bahwa Allah itu tidak peduli, bahwa Allah itu tidak tahu akan pergumulan kita, sampai kita menganggap bahwa Tuhan itu
tidak tahu apa-apa tentang kita atau bahkan meninggalkan kita. Itu sebabnya pada ayat yang berikut nanti dikatakan, siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak dan siapakah yang memasang batu penjuru dunia ini? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapakah yang membendung laut dengan pintu? Ketika aku membuat awan menjadi pakaian dan kekelaman menjadi kain bendungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintunya, siapakah yang tahu akan semua itu? Maka Allah mengatakan terakhir pada ayat 11, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Artinya adalah sampai di sini engkau datang, jangan lewat, di sini gelombang-gelombang yang congkak aku akan hentikan. Apa yang mau disampaikan kepada Ayub? Kita tidak boleh menjadi orang yang lupa akan Tuhan. Walaupun persoalan kehidupan ini sangat berat menimpa kita dan datang dalam kehidupan kita. Apa yang disampaikan oleh teman-teman Ayub tentang Allah menunjukkan sebenarnya kalau mereka tidak mengenal Allah dengan benar. Akhirnya Ayub pun sadar bahwa hal itu, jika dia menghadapi itu karena seizin dan akan perkenanan Tuhan. Maka akhirnya dia malu, akhirnya dia menutup mulutnya di hadapan Tuhan. Hampir saja ia gagal memahami maksud Tuhan. Hampir saja dia tidak tahu padahal dia selama ini adalah orang yang saleh. Hampir saja dia gagal untuk memahami maksud Tuhan dalam kehidupannya. Maka Bapak Ibu, jangan sampai kita gagal memahami maksud Tuhan karena kita anggap persoalan kita lebih besar dari semua persoalan orang di dunia ini. Tidak boleh. Karena itu apa yang mau disampaikan firman ini paling sedikit ada 3 hal. Yang pertama adalah imani dan percaya bahwa Allah Maha Kuasa, karyanya melampaui pikiran kita. Sekali lagi, pikiran kitalah yang sempit memahami karya Allah. Pikiran kitalah yang terlalu sempit, terkadang kita tidak mampu memahami maksud Allah dalam kehidupan kita. Kita sering gagal memahami rencana baik Tuhan dalam kehidupan kita, walaupun kadang dikemas dengan kemasan yang sulit. Tetapi kita gagal melihat apakah isi dan akhir di balik kemasan yang sulit yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Maka yang perlu bagi kita adalah hiduplah dalam rendah hati di hadapan Tuhan, supaya kita dapat memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya karena kecongkakan kita menjadi gagal memahami rencana dan maksud Tuhan, maka yang perlu adalah hidup dalam kerendahan hati, imani dan percaya kepadanya. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu boleh melampaui pikiran kita. Kita tidak sanggup memikirkannya, tapi yakin dan percaya bahwa apa yang telah dirancangkan Tuhan kepada kita adalah rancangan yang terbaik. Karena itu, kalau kita mau tahu apa maksud Tuhan, rencana Tuhan di balik setiap persoalan pergumulan kehidupan kita, imani dan terus percaya agar kita memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, jangan berbantah terhadap Tuhan. Jangan gampang-gampang komplain dan protes kepada Tuhan tanpa kita tahu apa maksud di balik semua itu terjadi dalam kehidupan kita. Semua yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita adalah mendatangkan kebaikan kita. Bukankah kita sering menjadi orang yang komplain, yang sering protes kepada Tuhan? Kita katakan, mengapa begini dan begitu? Mengapa yang tidak sesuai dengan yang pikiran kita yang terjadi dalam kehidupan kita? Walau kita menghadapi persoalan yang berat, jangan pernah tinggalkan dan ragukan kuasa Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan hitung-hitung kebaikanmu di hadapan Tuhan. Tanpa itu pun Tuhan tahu. Jangan bilang kau terlalu baik, kau terlalu saleh, lalu kenapa pergumulan ini boleh terjadi? Jangan hitung-hitung kebaikanmu di hadapan Tuhan. Jika Tuhan izinkan itu terjadi, kita mau belajar di hadapan Tuhan dan kita mau teguh dalam iman di hadapan Tuhan. Jangan berbantah. Dan jangan sampai meninggalkan Tuhan. Sadar kalau kita ini adalah lemah, maka kita akan berserah kepadanya supaya Tuhan menjawab kita dalam berbagai-bagai pergumulan kehidupan kita. Yang ketiga dan terakhir, lakukanlah selalu pelayanan yang penuh kasih. Jikalau kita tengah dalam kehidupan bergumul, jangan membuat Tuhan menjadi murka.
Justru kita akan berbuat sesuatu untuk kebaikan kita. Kita akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang menyatakan segala kebaikannya dalam kehidupan kita. Tuhan yang memberikan yang terbaik kepada kita. Dia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk datang melayani kita. Dia menjadi pelayan bagi kita. Dia menjadi hamba bagi kita. Tetapi marilah kita, kalau ternyata Yesus Kristus datang ke dunia ini menjadi pelayan yang penuh kasih, maka kita pun mampu menjadi orang-orang yang melayani dengan penuh kasih kepada sesama kita. Sehingga dengan pelayanan yang penuh kasih itu, maka orang dapat melihat wajah Kristus dalam kehidupan kita. Bukankah kita harus melakukan semua yang Tuhan kehendaki ini dengan penuh kasih dan di dalam Tuhan? Maka pada akhirnya kita harus lulus dalam ujian kehidupan kita. Jika kita melakukannya di dalam kasih dan pertolongan dari Tuhan, maka semua yang kita hadapi dalam kehidupan ini kita dapat lewati di dalam pertolongan kasih setia Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada malam hari ini, mengajarkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Walaupun kami menghadapi jatuh bangun iman, pergumulan, persoalan, dan tantangan kehidupan, kami harus tetap teguh berpegang kepada Engkau, sebab Engkaulah Tuhan dan Allah Juru Selamat kami yang hidup. Berkati kami, berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan, agar melaluinya kami tetap kuat menjalani kehidupan ini, kalaupun kami menghadapi banyak pencobaan di tengah-tengah dunia ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menguatkan kami, meneguhkan iman kami, agar kami tidak jatuh di dalam godaan iblis. Berkati semua jemaat-Mu yang beribadah di rumahnya, lindungi dan kasih setia-Mu melindungi mereka. Terpujilah nama-Mu, ampunkan dosa dan pelanggaran kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.